ya Bu. Ya, tidak apa-apa Mas Ragil. Semua orang pasti pernah melakukan kelalaian. Kemarin juga ada teman kamu yang tidak piket karena alasan tertentu. Mas Ragil tadi sudah bagus, tidak terlambat sekolah, hanya tadi tidak sempat piket ya? Iya Bu. Mas Ragil tidak piket tentu memiliki alasan kan? Biasanya kan Mas Ragil rajin. Kenapa Mas Ragil sampai tidak piket? Saya bangun kesiangan Bu. Oh, bangun kesiangan. Kok sampai bangun kesiangan Mas? Semalam tidur jam berapa? Saya tidur jam 12 malam Bu. Di masjid dekat rumah saya ada pengajian Maulid Nabi. Saya ikut bersama bapak dan ibu. Oh, jadi Mas Ragil ikut pengajian. Bagus Mas. Semoga kamu menjadi anak yang soleh. Namun Mas Ragil tahu kan kalau pagi harinya harus berangkat lebih awal karena tiket? Iya Bu. Mas Ragil masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih. Apa saja? Saling menghargai, bergotong royong, bertanggung jawab, dan peduli kepada orang lain serta lingkungan. Iya, betul sekali. Kalau demikian berarti tindakan Mas Ragil tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Bu. Nah, tindakan tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana? Bertanggung jawab dan peduli lingkungan Bu. Iya, lalu bagaimana cara Mas Ragil memperbaiki tindakan tadi? Saya tidak bangun kesiangan lagi Bu. Saya akan menyetel alarm setiap pagi dan minta bantuan ibu untuk mengingatkan saya. Bagus Mas Ragil, lalu ada lagi? Saya akan tidur siang kalau ada kegiatan sampai malam Bu. Dan karena saya tadi pagi belum piket, saya akan piket nanti siang Bu setelah pulang sekolah. Ya, setelah melakukan kebaikan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan peduli Bu. Baiklah Mas Ragil, terima kasih karena Mas Ragil telah mempertanggungjawabkan tindakanmu tadi. Sekarang Mas Ragil boleh beristirahat dulu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mas Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Dansa, siswa kelas 6 SD Petangkuran. Saya merasa senang melakukan praktik segitiga restitusi bersama Bu Yuni. Meskipun saya tidak melaksanakan piket, saya tidak dihukum sehingga saya merasa tidak takut. Saya diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan saya dan dibantu untuk memperbaiki kesalahan saya. Semoga praktik segitiga restitusi ini terus berlanjut agar siswa merasa nyaman di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz, siswa kelas 6 SD Petangkuran. Saya merasa senang saat diajak Bu Yuni menerapkan budaya positif di sekolah. Kemarin saya diajak membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, kemudian menerapkannya. Kami kelas 6 berusaha untuk saling menghargai, menyayangi, bertanggung jawab, mandiri, peduli, dan gotong royong. Semoga dengan penerapan budaya positif di sekolah kami bisa belajar dengan aman dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDNegeri Petangkuran, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan-karyawati SDNegeri Petangkuran. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 dalam rangka pengindasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah dalam rangka menjalankan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Tak lupa sholawat salam adalah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkanlah saya di sini Yuni Rahmawati. Sudah kenal ya Bapak Ibu ya? Calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen tahun 2022 akan berusaha memaparkan apa yang sudah saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak kemarin
Di sini sifatnya saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, tapi hanya sharing pengalaman untuk belajar bersama sehingga kita secara kolaboratif, secara bersama-sama bisa mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia khususnya di SD Negeri Petamburan supaya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Namun sebelum kita masuk materi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan pendengaran ya, supaya tidak sepandang dengan apa yang nanti saya sampaikan. Saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk maju ke depan. Jadi nanti saya menuliskan kata-kata. Saya bagi menjadi dua kelompok ya, kelompok bapak-bapak dan kelompok ibu-ibu. Jadi nanti saya menuliskan kata-kata, clue-nya adalah judul lagu. Urutan pertama nanti membaca apa yang saya tulis, membaca di dalam hati ya Bapak Ibu. Kemudian nanti menyampaikan apa yang dibaca atau diterimanya kepada urutan kedua, tapi menggunakan bahasa tubuh. Jadi tidak menggunakan bahasa lisan ataupun bibir tidak boleh digerak-gerakan ya Bapak Ibu ya. Senyum nggak apa-apa, yang penting tidak unik-unik. Iya, tidak unik-unik. Sudah siap Bapak dan Ibu? Ya nggak apa-apa, ini bapaknya lebih sedikit daripada ibu itu biasa. Yang menghadap ke saya itu hanya urutan yang pertama saja, yang lain silakan menghadap ke belakang. Oke. Nanti bisa setelah mendapat tulisan dari saya membaca dalam hati, colek-colek urutan berikutnya ya. Oke, dari kelompok A. Kelompok A itu kelompok bapak-bapak ya. Kelompok B kelompok ibu-ibu. Sudah siap? Kalau sportif ya permainannya. Yang sportif. Betul. Ini. Ya, silakan dimulai. Sekarang. Di sini.
Gimana, Bapak dan Ibu sudah? Ya, silakan urutan terakhir maju ke depan, yang lain boleh duduk kembali. Urutan terakhir, silakan Mas. Oke. Silakan dipraktekkan dulu dari kelompok A dulu. Kelompok A. Kelompok A, Bapak-bapak. Tadi pesan apa yang disampaikan? Ya, jawabannya apa? Ya, betul sekali. Kelompok A ya. Ini boleh duduk kembali. Terima kasih Bapak-bapak. Selanjutnya untuk kelompok ibu-ibu, silakan dipraktekkan Ibu. Ya, jawabannya apa? Suwe orajan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, semuanya hebat luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dari kegiatan tadi, apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kita pelajari dari kegiatan tadi? Silakan. Oh iya, betul. Makan satu, kemudian lagu daerah, ya lagu daerah, mengenal lagu daerah. Kemudian apa lagi? Kreativitas, ya. Selanjutnya? Oh iya, komunikasi, ya. Ada lagi bapak-bapak? Bagaimana bapak-bapaknya dalam sekali ini? Ya, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, mengapa harus budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita itu mengacu pada filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun anak dengan segala kodratnya, kodrat alam, yaitu kodrat lingkungan dan kodrat zaman. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita sekarang sudah lebih maju dibandingkan dengan kita, dan kita tidak boleh membanding-bandingkan pendidikan kita di zaman dulu dengan di zaman sekarang. Nah, salah satu penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, budaya positif terdiri dari beberapa subbahasan. Yang pertama tentang perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon? Stimulus itu artinya memberi, respon menerima dan memberikan umpan balik ya Bapak Ibu, kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, teori stimulus respon itu berpandangan bahwa kebutuhan kita sama, ya. Jadi kita menganggap bahwa semua kebutuhan murid kita itu sama. Nah, sedangkan teori kontrol itu memandang bahwa kebutuhan kita berbeda, kebutuhan murid-murid kita berbeda. Kemudian stimulus respon menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap murid itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap gurunya. Ya. Kemudian teori stimulus respon coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi pandangannya lebih luas. Teori stimulus respon menganggap bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol menganggap bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, jadi tidak dianggap sebagai suatu kesalahan. Teori stimulus respon menganggap orang lain itu bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol yang bisa mengontrol saya itu saya sendiri, bukan orang lain. Gitu. Kemudian stimulus respon menganggap bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau kita membujuk murid tapi gagal, kita paksa murid itu.
Itu teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, guru itu tidak bisa mengontrol muridnya, tidak bisa memaksa muridnya. Kemudian teori stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Yang bisa mengontrol itu menang, dan yang dikontrol itu akan kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi kita saling mengerti, gitu Bapak Ibu. Guru mengerti murid, murid mengerti kita, dan sebaliknya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Menaati peraturan. Ya. Awal dari sebuah keberhasilan. Awal dari sebuah keberhasilan. Ya. Pendapat itu semuanya betul. Jadi disiplin itu peraturan yang biasanya identik dengan ketidaknyamanan kalau yang tidak menyukai aturan tersebut, Bapak Ibu. Dan kalau misalnya tidak mematuhi aturan, itu akan dihukum. Ya, yang melanggar akan dihukum. Nah, setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak, saya tercerahkan dengan adanya ilmu baru, Jadi disiplin di sini maksudnya adalah disiplin positif. Jadi semua kata disiplin itu ternyata positif, mengarah positif. Tidak hanya tentang peraturan, tentang hukuman, itu tidak. Sebagaimana dari Bapak pendidikan kita Ki Jadi Mantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu bagaimana? Disiplin yang berasal dari diri kita, bukan dikontrol oleh peraturan atau orang lain. Selanjutnya, disiplin positif itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan yang mulia. Disiplin positif merupakan pendekatan kita, pendekatan guru dalam mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga bisa mengacu pada motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri, bukan karena takut kepada kita atau takut dengan peraturan. Kemudian yang sudah saya laksanakan, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah melaksanakan di kelas, Saya percaya Bapak dan Ibu semuanya hebat. Penerapan disiplin positif di kelas yang sudah saya laksanakan, ini semuanya sudah melaksanakan sebenarnya Bapak Ibu. Tentang pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran yang dipimpin oleh siswa secara bergantian. Tujuannya agar melatih siswa itu mandiri, jadi tidak hanya ketua kelas, harus atau wakil atau pengurus saja. Jadi semuanya diberi kesempatan yang sama. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang mendorong murid percaya diri. Ini juga mungkin Bapak dan Ibu sudah melaksanakannya di kelas D dengan memberi tugas mandiri kepada murid, kemudian mempresentasikan secara individu di depan kelas. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal? Itu merupakan sifat positif manusia atau prinsip mulia yang dianut seseorang yang ingin dicapai dan disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, bahasa, bangsa dan agama maupun latar belakangnya, baik itu pendidikan ataupun yang lainnya. Kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang dipakai di Indonesia. Institusi pendidikan sekarang mengacu pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari apa Bapak Ibu? Yang pertama, profil pelajar Pancasila ada berapa aspek? Ada berapa? Ya, ada 6 aspek ya. Sudah tertulis di situ. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang sudah mulai diterapkan di pendidikan kita dengan mengacu pada kurikulum Merdeka.
Kemudian pada institusi lain itu juga banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal seperti toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, empati, peduli, kreativitas, dan lain-lain. Itu bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali yang nanti bisa kita berikan kepada siswa kita untuk agar mereka bisa memilih nilai-nilai apa yang mereka sukai. Ya, kemudian penerapan di sekolah atau yang sudah saya laksanakan di kelas adalah saya membentuk keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu seperti yang sudah ada di depan, mungkin Bapak Ibu sudah melihat di sebelah kiri saya itu ada tertulis keyakinan kelas. Itu merupakan hasil diskusi saya dengan siswa saya, para murid saya, tentang nilai-nilai kebajikan universal yang kami ambil di kelas ini. Oke, jadi saya berdiskusi kepada siswa, melakukan sosialisasi terlebih dahulu, menjelaskan apa itu nilai-nilai kebajikan, kemudian apa saja contoh-contohnya, kemudian mereka nanti memilih yang mereka inginkan, kemudian nanti anak-anak menempelkan di papan tulis dan kita bahas bersama seperti itu. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Setiap perilaku manusia itu memiliki motivasi, Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dan tentunya orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman itu merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan penguatan negatif yang bersifat memaksa dan sifatnya menyakiti, baik itu verbal maupun fisik, sehingga akan berakibat siswa tersebut mengalami identitas gagal. Jadi akan membuat siswa itu marah, rendah diri, bahkan menjadi seorang pendendam. Kemudian penghargaan itu bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat berdasarkan persyaratan. Jika kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan hadiah apa? Misalnya nanti kamu mendapatkan pensil atau pulpen, itu namanya penghargaan, ya, Ibu. Selanjutnya, apakah hukuman sama dengan konsekuensi? Apakah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan atau tawaran. Kemudian hukuman membuat siswa tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Sedangkan konsekuensi juga sama-sama membuat siswa tidak nyaman. Kalau restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka panjang, jadi tidak menjadikan anak marah atau pendendam, karena dalam restitusi ini kita memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki masalah yang dilakukan atau tindakan kesalahannya tanpa memberikan hukuman. Jadi intinya hukuman itu bersifat menyakiti, baik itu verbal maupun fisik, dan secara tiba-tiba. Jadi tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Sedangkan konsekuensi itu akibat yang didapatkan oleh seseorang karena dia melanggar peraturan yang sudah disepakati sebelumnya. Misalnya murid A tidak mengerjakan PR 3 kali, itu nanti akan mendapat konsekuensi apa, seperti itu. Sedangkan restitusi, misalnya seorang murid tidak mengerjakan PR, itu tidak dihukum ataupun tidak dikenakan konsekuensi, tapi dia diminta untuk mencari apa solusi dari masalahnya atau apa tindakan perbaikannya. Misalnya tidak mengerjakan PR, nanti ditanya, kamu maunya bagaimana? Ini tidak mengerjakan PR, bisa mengungkapkan solusinya sendiri, bisa menggali potensinya. Kalau misalnya untuk murid kelas 1, kita bisa 1, 2, dan 3 itu kita bisa memberikan pilihan kepada anak. Ini PR-nya mau bagaimana? Mau dikerjakan pas istirahat atau
nanti setelah pulang sekolah atau bagaimana gitu, diarahkan untuk kelas yang rendah. Untuk kelas tinggi mungkin anak sudah mulai bisa berpikir ya, mencari solusi sendiri. Selanjutnya ada suatu kasus Bapak Ibu, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Berdasarkan kasus tersebut, menurut Bapak dan Ibu, Pak Seno itu melakukan hukuman atau konsekuensi dari Mbak Iva. Hukuman atau konsekuensi karena dia tidak memperhatikan, hanya menggambar, kemudian disuruh maju ke depan menunjuk hidungnya. Hukuman, ya, betul Bapak Ibu. Hukuman karena itu bersifat menyakiti murid, mempermalukan murid. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya Bapak Ibu, berusaha. Ya, ini ada masuk lagi. Siapa yang mau membacakan? Mohon Bapak Ibu berkenan. Ada yang mau membacakan? Nomor 1 misalnya hukuman atau konsekuensi. Iya, silakan Pak Eko. Hukuman atau konsekuensi nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Benar. Saya tanya dulu ya Bapak. Menurut Bapak, dari kasus yang pertama, tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu menurut Bapak hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Alasannya kenapa Pak? Alasannya disuruh menulis 100 kali. Anak kalau menulis saja sekarang banyak yang malas Bu, mas 100 kali. Karena misalnya apalagi kelas bawah misalkan 1 2 3 nggak bisa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Eko ya, bagus sekali. Jawabannya adalah hukuman. Kemudian kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, bagaimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya bagus. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Memang Bapak dan Ibu memang sudah hebat ya. Oleh karena itu dulu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita akan mengenal restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak mempermalukan mereka, tidak mempermalukan murid. Restitusi juga adalah proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, ya, menyenangkan dunia, atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena takut, tapi menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka
percaya. Jadi motivasinya dari dalam diri mereka. Memang agak sulit ya Bapak Ibu untuk anak-anak sekarang, tapi kita sebagai guru harus berusaha. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang tiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, berfokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian bersifat menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika murid berbuat salah, itu tidak merasa malu. Bukan malu karena dia berbuat salah, tapi malu karena diisin-isin kacanya gitu Bapak Ibu. Tidak mengerjakan PR, kemudian diisin-isin kacanya, disuraki, itu akan menyebabkan murid merasa rendah diri. Jadi bagaimana kita sebagai guru untuk menguatkan karakternya, bagaimana supaya murid tidak mengulangi kesalahannya dan tidak dipermalukan oleh teman-temannya. Contoh penerapan restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas ini kemarin sudah saya laksanakan, nanti untuk videonya akan disusulkan ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, sehingga orang itu tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian, keyakinan kelas merupakan salah satu contoh penerapan budaya positif. Langkah-langkahnya dengan melihat nilai-nilai kebajikan yang tadi, kita bisa mengambil dari institusi kita, profil pelajar Pancasila, dengan mendiskusikan dengan peserta didik, sehingga terjadi sebuah kesepakatan kelas yang diyakini secara bersama-sama. Prosedur membuat keyakinan tadi sudah dijelaskan, seperti dengan langkah-langkah, dan ini sifatnya bukan menggunakan kalimat negatif ya Bapak Ibu, kita upayakan menggunakan kalimat positif, jadi tidak menggunakan kata tidak. Misalnya kalimat negatifnya cuma berarti di kelas. Itu untuk kelas 1 biasanya ya Ibu, sangat aktif, diubah menjadi berjalanlah di kelas. Jangan menggunakan kata jangan atau tidak. Nah, ini yang sudah saya laksanakan di kelas. Proses pembentukan keyakinan kelas yang pertama, saya melakukan sosialisasi kepada siswa terkait apa itu keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai apa yang mereka inginkan di kelas. Kemudian anak-anak menulis di kertas keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Misalnya bertanggung jawab, mandiri, kemudian kreatif, inovatif, atau apapun yang mereka inginkan. Kemudian anak-anak menempelkan tulisan yang sudah mereka buat di papan tulis. Kemudian kami berdiskusi antara murid dan guru untuk meringkas nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat oleh murid menjadi 5 keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak di Bapak Ibu supaya mudah diterapkan. Jadi antara 3 sampai 7 saja, jangan terlalu banyak supaya mudah diingat. Kemudian terciptalah keyakinan kelas yang kemudian ditandatangani sebagai wujud persetujuan mereka di kelas. Kemudian penerapan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas 6, kami meyakini bahwa di kelas 6 itu harus saling menghargai dan saling menyayangi, peduli, bertanggung jawab, mandiri, dan gotong royong. Nah, ini adalah salah satu beberapa yang sudah saya laksanakan terkait dengan saling menghargai dan menyayangi serta peduli. Setiap ada siswa yang ulang tahun, kami selalu berusaha untuk memberikan selamat dan doa kepada anak-anak. Ini mungkin sederhana untuk kita, tapi untuk anak-anak sangat bermakna. Mereka sangat senang
Mereka sangat senang dan merasa lebih diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua sudah diterapkan oleh Bapak Ibu juga, melakukan pembelajaran dengan meminta murid presentasi di depan sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini contoh penerapan pembelajaran secara berkelompok. Itu di dalam berkelompok tentunya akan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Untuk itu saya berusaha melatih siswa untuk saling menghargai pendapat, kemudian bergotong royong dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Selanjutnya, peduli lingkungan, gotong royong dan bertanggung jawab diwujudkan dengan 3 harian. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhan kita. Jadi kebutuhan dasar manusia pada dasarnya itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Ini wujudnya adalah kesehatan berupa jiwa yang sehat, raga yang sehat. Kemudian papan berupa rumah, untuk kita butuh rumah ya Bapak Ibu untuk tempat tinggal, dan makanan. Kalau kita tidak makan pasti apa nih Bapak Ibu? Nanti tidak semangat. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini berhubungan dengan orang lain, keluarga, pertemanan. Kita tentu ingin disayangi ya Bapak Ibu dan ingin diterima di mana kita berada. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kita ingin bebas ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita ditekan terus, itu pasti tidak senang ya Bapak Ibu. Iya. Ya, kita ingin kebebasan. Selanjutnya, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Meskipun kita memiliki masalah hidup yang berbagai macam, tentu tidak harus disikapi dengan baik. Kita pasti punya teman curhat nih Bapak Ibu, teman berbagi supaya kita bisa lebih plong dan kita bisa tertawa lagi. Selanjutnya, kebutuhan dasar penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kita ingin sebagai guru ingin dihormati ya Bapak Ibu, ya, ingin dihormati, ingin dihargai seperti itu. Untuk kebutuhan penguasaan. Nah, ada kasus lagi Bapak Ibu, semoga tidak bosan ya. Saya minta salah satu Bu Iji Artami membacakan kasus tersebut. Monggo Bu Iji. Ibu Akbar, guru kelas 2A di SD Pelita Hari, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, terima kasih Bu Tami. Dari Bu Tami sendiri bagaimana ya dengan kasus tersebut? Menurut Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Menurut saya ya, itu versi saya. Jika salah, ya mohon dimaafkan. Jika betul, ya diambil kesimpulannya. Ya, menurut saya untuk kasus Doni yang seperti ini tentunya perlu penanganan secara tersendiri ya. Mungkin pendekatan terhadap anak tersebut diberitahu secara sendiri untuk tidak melakukan hal seperti itu. Jangan ditegur di depan teman-temannya. Perlu pendekatan secara mandiri. Seperti itu Bu Yuni, mohon maaf jika salah ya Bu Yuni. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Iji Artami. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Iji. Kita harus bisa melakukan pendekatan, jangan sampai mempermalukan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kebutuhan apa yang
Doni inginkan? Apa Bapak Ibu? Apa karena bertahan hidup, atau kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau kemasan? Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Dari kasih sayang, ya bisa, ya dari kasih sayang, karena mungkin di rumah tidak mendapatkan bekal, tidak dibekali oleh ibunya, sehingga dia merasa kurang kasih sayang dan merampas hak milik murid lainnya atau temannya. Bisa juga karena bertahan hidup, ya karena dia lapar. Mungkin Doni itu tipe yang suka makan, istirahat sudah lapar lagi, gitu. Ya, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, penerapan di sekolah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan murid, saya berupaya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Karena murid sekarang canggih IT-nya, sehingga saya berusaha tidak setiap hari ya Bapak Ibu, tapi berusaha beberapa kali memberikan pembelajaran dengan audiovisual supaya anak-anak lebih semangat. Yang kedua, saya berupaya memberikan bimbingan belajar pada siswa. Jadi tidak lost joy, diberi tugas sudah, gitu. Kemudian posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Video ilustrasinya bisa kita lihat dulu bersama. Perjalanan seorang pendidik agar dapat bertanggung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Wilson dan contoh dalam ayat. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi mendukung, 2. Posisi membuat merasa bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Lebih mengetahui kedua posisi tersebut, mari. Ini ilustrasi yang pertama Bapak Ibu sebagai penghubung. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus melakukan basket? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuding. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
membuat merasa besar. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susu saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu jadi kekurangan kelasmu, nak. Sampai dia senang kamu. Gimana ini? Maaf nih, Kak. Gusti Naren, kamu sudah ya sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering melakukan loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau begini. Sana cepat berproses. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini sebagai teman. Baik, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap jenjang, Bu. Ya sudah sangat. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sama sekolah. Beresin urusan saya kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bisa dong. Ini sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolahnya dulu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Lalu saya harus tinggal puas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.20 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Nah, ini untuk posisi manajer. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu.
Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Sama saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naret adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naret? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naret akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naret. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naret agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naret, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu coba kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pemimpin memiliki sikap. Bapak Ibu, demikianlah video ilustrasi tentang kontrol guru. Jadi posisi sebagai pemukul dan sebagai pembuat merasa bersalah itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang ya Bapak Ibu. Yang mungkin kita laksanakan saat ini mungkin adalah posisi sebagai teman. Kita mendekati anak supaya anak bisa menuruti apa yang kita mau, maksudnya menjadi anak yang lebih baik gitu. Kemudian bisa juga posisi pemantau. Namun yang lebih ideal itu adalah posisi manajer. Jadi kita melatih anak untuk menjadi lebih mandiri dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan untuk memudahkan guru melakukan restitusi atau tawaran untuk memperbaiki kesalahan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah dengan menanyakan apa alasannya, kemudian menanyakan keyakinan apa yang mereka yakini, yang mereka percaya. Berikut contoh penerapan restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Saya berusaha untuk tidak menjatuhkan anak, istilahnya tidak menyalahkan anak ketika dia melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Saya bertanya kepada anak, kenapa dia melakukan hal itu, apa alasannya. Jadi tidak langsung menjudge anak pemalas atau tidak rajin gitu. Dan yang ketiga, saya menanyakan keyakinan. Kemarin sudah disepakati keyakinan kita bagaimana? Apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Kemudian saya menanyakan bagaimana cara kamu memperbaikinya, gitu, tawaran. Jadi tidak dengan hukuman. Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi diperoleh kesimpulan bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki potensi masing-masing. Kita tidak bisa membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Mungkin satu anak
rendah dalam bidang akademik tapi dia handal dalam bidang olahraga misalnya, atau dia suka kesenian tapi tidak pandai matematika. Jadi kita harus bisa menggali potensi anak, kita bisa melihat minat anak ada di mana, kemudian kita bisa memaksimalkan minat anak tersebut supaya anak tersebut menjadi anak yang bahagia dan sukses. Yang kedua, setiap tindakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti tadi kasusnya Joni, dia merampas makanan temannya, itu kita tidak boleh langsung menjudge bahwa Joni adalah anak nakal. Kita harus menanyakan dulu apa sebabnya. Kita bisa berkolaborasi dengan wali murid atau orang tua siswa untuk menanyakan karakter anak supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Yang ketiga, guru harus dapat mengambil posisi yang ideal dan tepat dalam menangani suatu masalah. Kita bisa melihat masalahnya apa, kemudian memposisikan diri kita. Misalnya untuk kelas rendah kita bisa mengambil posisi teman ataupun pemantau. Biasanya kalau kelas rendah identik dengan teman ya Bapak Ibu. Kalau manajer untuk kelas yang tinggi, tapi berusaha. Yang keempat, dalam menangani anak yang melakukan kesalahan, fokuslah pada solusi, bukan masalahnya. Jadi kamu tidak mengerjakan PR berapa kali, tidak mengerjakan PR terus pemalas begitu. Jadi solusinya apa? Kemudian setiap tindakan adalah pembelajaran. Yang misalnya tindakan salah itu dijadikan pembelajaran untuk tidak diulangi lagi. Kemudian pemberian hukuman, reward atau hadiah sebagai bentuk penghargaan tidaklah dianjurkan karena dapat menghancurkan potensi murid. Lalu bagaimana dengan penghargaan seperti pensil, itu kan bermanfaat, itu tetap tidak dianjurkan karena membuat murid ketergantungan. Jadi kalau misalnya bukan minat guru kelas 1, nanti kalau anak-anak antum diberi hadiah, ketika bukan minat tidak berangkat karena suatu hal digantikan oleh Bu Okta masuk anaknya rame karena tidak tahu kebiasaan supaya itu seperti apa dengan memberikan hadiah. Jadi membuat anak ketergantungan terhadap orang lain dan tidak patuh kepada orang yang tidak biasanya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian rencana tindak lanjut saya setelah melaksanakan penerapan budaya positif di kelas saya adalah yang pertama, saya akan mengimplementasikan budaya positif ini secara lebih konsisten. Siswa merasa nyaman dan senang belajar di sekolah karena sekolah adalah tempat mereka bermain sebenarnya untuk usia SD. Jadi bermain sehingga mereka mau belajar, bukan belajar sambil bermain, tapi bermain dulu ya untuk usia SD. Bermain dulu supaya mereka mau belajar. Kemudian saya ingin mengajarkan siswa Bapak Ibu untuk berkolaborasi, turut mendukung mengembangkan budaya positif di sekolah, di kelas masing-masing. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan bisa lebih konsisten juga dan berkelanjutan. Ini Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu. Saya hanya sharing pengalaman. Kemudian jika ada yang mau menanggapi ataupun bertanya, saya persilakan atau memberi masukan. Boleh. Monggo Bapak Ibu. Bu, bertanya. Silakan Pak Eko. Apakah pemberian hukuman dan hadiah benar tidak diperbolehkan? Bagaimana jika pemberian bintang atau hadiah kecil yang berguna untuk anak? Bukankah itu memberikan motivasi dalam memberikan semangat belajar anak? Ya, langsung saja saya jawab ya. Pemberian hukuman atau hadiah itu tidak dianjurkan sebenarnya Bapak Ibu, karena sekali lagi itu tidak membuat anak mandiri, apalagi hukuman membuat anak bisa merasa dendam ya. Tapi pada suatu kondisi ketika semua alternatif solusi tidak mempan, itu kita bisa melaksanakannya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk hadiah seperti bintang prestasi ataupun yang lainnya sesekali mungkin diperbolehkan,
tapi tidak menjadi budaya atau kebiasaan supaya anak tidak merasa ketergantungan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain atau tanggapan? Silakan. Menjadi Bu Vera. Ya, saya ingin menanyakan bagaimanakah kita harus bersikap pada anak yang terlalu aktif gitu ya. Jadi mereka itu senang bertindak semaunya sendiri di kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vera atas pertanyaannya. Bagaimana kita menyikapi anak yang beraktif di kelas? Jadi yang pertama kita melakukan pendekatan sosial emosional, pendekatan kepada anak. Kita menanyakan apa maunya anak, dan kita bisa berkolaborasi juga dengan orang tuanya. Bisa dipanggil di sekolah sesekali waktu untuk berdiskusi bersama. Kita mengenal karakter anak bagaimana. Kemudian kita juga bisa meminta pendapat dari rekan sejawat atau guru kelas sebelumnya bagaimana menangani anak tersebut. Oke, seperti itu Ibu. Bagaimana? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja pembahasan materi kali ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita semua bisa konsisten melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita semakin maju, ya Bapak Ibu, dengan kerjasama. Saya mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Putri Laufina, guru agama di SD Negeri Petangkuran. Saya rekan dari Bu Yuni Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Kemarin Bu Yuni sudah berbagi ilmu dan pengetahuan tentang penerapan budaya positif di sekolah kami. Bu Yuni sudah banyak melakukan perubahan dan mengajak kami untuk berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan penerapan budaya positif di sekolah kami dapat lebih konsisten lagi, sehingga tujuan pendidikan untuk mewujudkan belajar Pancasila dapat tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.